Salam. Salam. 32 tahun sudah gereja ini boleh berdiri dan semua karena anugerah Tuhan. Amin. Siapa tadi yang sudah berkeringat? Yang senam sudah berkeringat? Atau mungkin senamnya kurang lama? Atau senamnya kurang lama? Ya, nanti habis ini boleh senam sendiri ya. Pagi ini pun kita akan bersama-sama untuk berkeringat bagi Tuhan. Kalau di luar sana tadi kita sudah menyegarkan tubuh kita, mari hari ini kita akan menyegarkan roh kita, amin. Biarlah tubuh dewa kita, roh kita itu disegarkan semuanya dan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Boleh bangkit berdiri dari kursi Anda? Mari kita bangkit berdiri semua dari kursi Anda. Lihat kanan kirimu, ayo waktunya bagi Tuhan. Ya, katakan kanan kirimu, ayo waktunya bagi Tuhan, amin. Ya, kita akan bersuka cita bagi Dia. Oh, haleluya. Inilah saatnya, inilah waktunya kita semua bersuka cita bagi Tuhan. 32 tahun sudah Tuhan berikan kesempatan untuk tetap kita pakai berdiri, untuk kita boleh melayani Dia. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saatnya, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat, inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktu, pembebasan telah datang. Engkaulah keluarga Tuhan, keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya, amin. Bersukacita, katakan, amin. Bersukacita. Saat bersuka cita, masyurkanlah kebesaran namanya. Ini saatnya, ini waktunya, keselamatan telah datang. Sekali lagi, inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kebesaran. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya, amin. Bersukacita, oh, amin. Bersukacita. Sebab sukacita yang dari Tuhan memenuhi segenap kehidupan kita, amin. Memenuhi tempat ini, kita boleh menikmati waktu demi waktu, kebersamaan demi kebersamaan, dan keluarga Tuhan bersatukan di dalam Tuhan. Haleluya, katakan haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya, amin. Bersukacita, amin. Bersukacita, katakan, come on. Amin. Bersukacita,
katakan amin. Bersuka sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Amin. Bersuka cita. Amin. Bersuka cita. Haleluya. Masih tetap berdiri, amin. Masih tetap bersuka cita, amin. Mari kita terus naikkan pujian kita bagi Dia. Kami datang Tuhan bawa pujian bagimu. Lebih lagi mari kita bertepuk tangan bagi Dia. Oh, dengan segenap hati kami Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara, nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, puji Dia. Gloria. Kami membawa dengan segenap hati pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sekali lagi, Gloria, yeah, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Sebab hanya segala puji hanya bagi Engkau ya Tuhan. Sebab segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Allah kami yang perkasa. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sekali lagi katakan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, yes, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Puji Dia, Gloria. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Satu hal kesempatan yang indah ketika Bapak Ibu Saudara kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan itu akan menyegarkan jiwa dan roh kita. Tuhan ada dan Tuhan hadir di tempat ini.
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan roh kita. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hati, dengan segenap hatinya. Oh, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat mencari wajahnya. Oh, berseru, berdoa, kami datang sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya hadirat-Mu, oh, hadirat-Mu. Tiada laba-laba ya, tiada laba-laba ya. Sila bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Tiada laba-laba-laba-laba-laba-laba. Menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur
Yang manis dan lembut, yang menyentuh setiap hati, yang menjamah setiap jiwa kami. Engkau yang kudus, Engkau yang suci, Engkau yang layak untuk terima segala pujian, hormat dan syukur kami Tuhan. Kami bawa syukur di hadapan-Mu, Kau Allah kami, Engkau Raja di atas segala raja, Kau yang kami sembah. Hadirat-Mu penuhi tempat ini, hadirat-Mu tiada lama, tiada lama, tiada lama, hadirat-Mu kira lama, nama, nama, tiada lama, tiada lama, tiada lama, sina nama, 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 ya. Kita lama ya sigara labo, kami sujud. Ya lama. Kau yang kudus, Kau yang kudus. Kini lala sigara labo. Kita lama. Sigara Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Kerala sikina karala, sikina karala, sikina. Oh Tuhan, hadirat-Mu Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Thank you Jesus. Oh thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Sigara pada namanya Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih. Kiara nama karala ya sikira. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Yang ku perlu Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sebab Engkau yang lebih dari harta, lebih
dari harta. Dengan segenap hati Tuhan, dengan segenap hati kami naikkan, kami katakan syair-syair ini Tuhan. Dalam hadirat-Mu Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Engkau menyediakan oh Jesus, yes, Engkau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi bersama-sama. Kau tunjukkan setia-Mu. Kau menyediakan segala lama negara lama ya segala sini lama. Yes, kami pegang Tuhan. Yang ku lalu Engkau yang tunjukkan kasih setia-Mu, tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Waktu kami berikan kepada hamba dulu, sekarang dan selamanya. Tidak ada kata lain kami berkata Engkau terbaik, Engkau yang terbaik Tuhan. Sika nama karalabaya sika. Thank you Jesus. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia. Kau setia. Sekali lagi katakan Engkau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah pudar oleh zaman, oleh apapun kondisi keadaan. Tetapi kasih setia-Mu kekal terus sampai selama-lamanya. Tuhan yang pelihara dan menciptakan kami, Engkau juga terus akan pelihara dan memberkati kami sampai akhir hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jiwa-jiwa kami boleh persembahkan untuk hormat puji kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 32 tahun sudah Tuhan mengawal,
Tuhan menjaga, Tuhan memperlengkapi gereja ini. Dan kami percaya tahun-tahun ke depan anugerah pemeliharaan berkat Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan bawa gereja ini untuk semakin indah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini. Dan biar kata-kata daripada Roh Kudus boleh mengubahkan setiap kehidupan umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun ada di tempat-tempat yang lain, di mana kami semua beribadah menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya semua katakan Amin. Yang percaya semua katakan sekali Amin. lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tengok kanan kiri dulu coba, tos ya, bilang Tuhan luar biasa ya, memberkati kita semua. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik ya. Untuk pagi hari ini kita akan masih melanjutkan tentang bulan keluarga atau tema tentang keluarga ya. Dan saudaraku, hari ini Minggu pagi ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang bijak mengelola keuangan keluarga ya. Bijak mengelola keuangan keluarga. Kita akan katakan sama-sama 2, 3. Bijak mengelola keuangan keluarga. Ya, lebih dulu kita akan buka bersama dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Nanti Pak Daniel Yakub ya dengan Bapak Ibu Saudara baca lebih dulu ayat 6. Saya ayat 7 gantian ya, nanti ayat 11-nya kita akan baca sama-sama ya. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia adalah beberapa petunjuk dan nasihat lagi ya. Itu di pasal 6 ya, ayat yang mulai ayat yang pertama. Tetapi kita akan baca ayat yang ke-6 dengan perikop adalah mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang ya. Baca lebih dulu ayat yang ke-6. 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai secukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Baca sama-sama ya, 2, 3. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan ingin setiap kita ini memiliki keluarga. Keluarga yang utuh, keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang harmonis. Tetapi si iblis ya, musuh kita ya, dia pengen ya supaya keluarga-keluarga kita itu hancur. Ya, dia akan melakukan berbagai macam cara untuk merusak, untuk menghancurkan, bahkan untuk membinasakan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Contoh misalnya ya, ketika suami sama istri lagi cekcok, ya, lagi ribut gitu ya. Sering iblis ini ngompori saudaraku ya, manas-manasin. Ya, kita sebenarnya ini pengen ngalah ya, pengen bilang minta maaf gitu ya. Tapi ada bisikan di telinga kita, ojo ngomong minta maaf ya. Jangan bilang minta maaf, kamu kan enggak salah ya. Dia lebih dulu salah, harusnya dia yang minta maaf ya. Kemudian saudaraku, dia ngompor-ngompori manasin kita untuk kita ngalah atau enggak. Jadi akhirnya keluarga jadi pecah. Nah, ada juga mungkin ya, keluarga yang punya pasangan itu istrinya itu dominan, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau suaminya diktator, istrinya gladiator gitu ya. Wah, ribut berantem terus ya. Keluarga bisa hancur kalau model seperti ini ya.
Dan saudaraku sekalian, ada juga mungkin ya, iblis juga bisa menghancurkan lewat yang namanya kebobrokan, kerusakan mental orang-orang percaya. Mungkin lewat berzinahan, ya, mungkin lewat yang namanya perselingkuhan dan lain sebagainya. Atau juga ya bisa disebabkan karena komunikasi yang buruk. Satu kali ada seorang bapak bilang begini, saya ini kalau ngomong sama istri saya pokoknya apa Pak? Pokoknya kalau ngomong saya sama istri saya enggak lebih dari 10 menit gitu ya. Loh, kenapa kok enggak lebih dari 10 menit? Ya, kan nanti komunikasi jadi enggak bagus ya, jadi buruk ya, enggak ngerti, enggak ngeh ya, enggak bisa memahami ya. Ya karena istri saya ini kalau sudah diajak ngomong lebih dari 9 menit ya, maka menit ke-10 dan seterusnya malah bertengkar, malah ribut. Jadi lebih baik saya itu diem ya. Jadi kalau ngomong sama istri saya enggak lebih dari 10 menit ya, karena lagi terus setelah itu berantem bertengkar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mesti kembali kepada firman Tuhan. Banyak kasus di dalam keluarga. Tetapi saya percaya setiap kita itu punya buku manual. Ya, punya buku apa Bapak Ibu Saudara? Buku manual. Anda kalau beli motor dikasih buku manual enggak kira-kira? Halo? Beli handphone dikasih buku manual enggak? Ada kan? Oh kalau trouble begini ya paling tidak buka lah ya. Nanti kalau ada yang dapat malam nanti undiannya itu adalah sepeda listrik ya, harga 3 juta lebih itu ya, panitia sudah siapkan, ada TV juga ya, ada dispenser dan sebagainya. Masih juga saya dengar berdatangan ya, dia bilang ya, WA saya boleh enggak ya kirim, padahal ini sudah minggu. Oh boleh, sangat boleh ya, karena belum ada pengundian jadi masih sore nanti, silahkan kirim saja. Nah mungkin dapat sepeda listrik. Saya percaya kok Anda dapat nanti juga pasti dapat buku manualnya, betul ya? Nah kita sebagai ciptaan Tuhan juga punya buku manual saudaraku. Buku manual kita ini ya, apa buku manual kita? Alkitab. Jadi kalau kita punya trouble, kita punya masalah, kita punya kesulitan dalam keluarga, kita harus belajar kembali kepada firman Tuhan ya, mentaati setiap apa yang Tuhan katakan. Nah, hari ini khusus kita akan belajar tentang masalah keluarga yang disebabkan oleh karena keuangan. Kenapa saudaraku? Karena perlu ada hari-hari ini ya. Sebab yang namanya masalah keuangan itu ternyata Bapak Ibu Saudara bisa menghancurkan keutuhan keluarga anak-anak Tuhan. Nah kita akan belajar ya apa saja penyebab daripada keutuhan keluarga Kristen itu bisa dihancurkan karena masalah keuangan. Yang pertama adalah masalah keuangan bisa menghancurkan keutuhan keluarga bila tujuan hidup kita adalah mengejar harta. Bisa hancur keutuhan keluarga kalau tujuan hidup kita apa Bapak Ibu Saudara? Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Kejar harta. Kalau Anda membaca dalam Lukas pasal yang ke-12, Lukas pasal 12, di situ ada satu kisah tentang seorang yang sangat kaya luar biasa. Orang ini punya lumbung ya, punya perbendaharaan, simpanan itu semakin besar. Otomatis usahanya semakin sukses, semakin maju, semakin jaya. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Kamu orang yang bodoh. Ya, kamu orang yang apa Bapak Ibu Saudara? Bodoh. Kalau kita mikir ya, loh orang sukses itu kan mestinya pinter toh. Pinter dagang, pinter mengelola keuangan, ya, pinter manajemen, ya, pinter ekspansi dan lain sebagainya untuk usahanya. Tetapi Tuhan Yesus bilang kamu orang yang bodoh. Kenapa orang yang sukses ini secara materi, secara dunia, tapi Tuhan Yesus bilang kamu orang bodoh. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang ini hanya mengutamakan materi, kejar harta, kejar kesuksesan dunia, kejar keberhasilan dunia, tetapi mengabaikan perkara-perkara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya dan saudara butuh duit. Betul apa betul?
Kita kalau enggak punya duit pusing enggak? Pusing. Nah, tapi saudaraku, Tuhan mau kita memang punya kebutuhan akan uang. Tetapi jangan prioritaskan. Jangan anggap uang segala-galanya. Nangkep enggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita menganggap uang segalanya, maka segala sesuatu ukurannya apa Bapak Ibu Saudara? Uang. Punya hubungan ukurannya apa? Uang. Ya, hubungan suami istri hubungannya uang. Dia kaya enggak ya? Bisa support aku enggak ya? Kalau iya aku nikah sama dia. Nah, ini cilaka keluarga yang model seperti ini. Atau mungkin kita punya hubungan relasi dengan sesama anak Tuhan atau mungkin rekan bisnis, tapi ujung-ujungnya uang. Mau uangnya carinya itu dengan cara jahat, tipu sana, tipu sini dan sebagainya, enggak peduli. Pokoknya aku dapat uang dari dia. Nah, kalau segala sesuatu ukurannya serba uang, segala-galanya uang, kita anggap uang itu membuat kita nyaman, membuat kita bisa enak hidup kita. Salah besar saudaraku. Saya banyak menjumpai orang-orang yang berhasil hidupnya, tetapi saudaraku kosong. Hidupnya hampa. Kenapa? Karena mereka mengabaikan perkara-perkara rohani. Berapa banyak orang-orang sukses dalam dunia ini, mereka berjatuhan saudaraku. Mereka tidak merasakan apa-apa dalam hidupnya, sesuatu yang hilang. Karena apa saudaraku? Kejar yang namanya materi nomor satu. Materi butuh, uang butuh kita. Tetapi jangan memprioritaskan, mengutamakan materi di atas segalanya sampai kita kekurangan waktu untuk melayani Tuhan. Sampai kita kekurangan waktu untuk baca Alkitab. Sampai kita kekurangan waktu untuk beribadah. Nah, ada lagu yang dulu ketika sekolah minggu mungkin Anda tahu lagu ini. Lagu ini bilang begini, apa yang dicari orang apa? Nah, apa yang dicari orang apa? Uang. Uang. Lagu itu bilang apa? Bukan siapa? Tuhan Yesus. Nah itu. Kalau di gereja sih nyanyinya tadi Pak Daniel nyanyi lagu Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Itu kalau di gereja. Di gereja nyanyinya luar biasa. Yang terutama di dalam hidup ini. Siapa yang terutama? Meninggikan nama Yesus. Itu di gereja. Kalau sudah keluar gereja, apa? Ayo, mengutamakan Tuhan. Apa? Duit. Nah, kita mau balik pada firman. Saya rindu semua jemaat diberkati Tuhan. Amin. Diberkati di dunia juga nanti sampai kekekalan. Ya. Jangan diberkati dunia, tetapi saudaraku rumah tangga keluarga kita rusak, hidup kita balau. Dan sekarang ketika kita menghadapi yang namanya penghakiman, enggak masuk saudaraku. Kenapa? Karena kejarnya duit terus. Nah saudaraku, padahal dalam hidup orang itu juga butuh loh yang namanya perhatian. Betul apa betul? Kalau bapak ibu saudara kejarnya duit terus, bapak sama ibu, suami sama istri kerja terus. Siang malam, pagi petang, wah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Akhirnya waktu tenaga kita terkuras bapak ibu saudara. Ketika balik ke rumah kita pikir ya semua sudah ada pembantu, semua sudah digaji, uang sudah dikasih, anak-anak semua sudah beres. Tetapi kita mesti ingat manusia bukan terdiri saja butuhnya materi. Tapi butuh sentuhan. Butuh apa Bapak Ibu Saudara? Disentuh. Butuh kata-kata yang manis. Butuh perhatian. Nah kalau itu sudah hilang karena kita udah capek bekerja seharian. Maka kemudian fokus kita bukan lagi kepada pribadi kita atau kepada keluarga kita. Menjadikan keluarga kita tidak punya damai sejahtera.
Damai sejahtera bisa hilang walaupun uangnya banyak, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Sudah tidak punya waktu untuk memberi perhatian, tidak punya waktu untuk menyapa, tidak punya waktu untuk merangkul, tepuk pundaknya enggak punya waktu. Karena itu 1 Timotius pasal 6, 17, 19 bisa ditayangkan ya. Firman Tuhan bilang begini. 1 Timotius 6, 17 sampai 19 ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, ya, seperti uang, materi, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk apa? Dinikmati. Ayat yang ke-18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan jadikan uang sebagai sasaran dalam hidup kita. Tetapi yang kita mesti kejar adalah hidup kita di dalam kekekalan, hidup rohani kita, mesti kita kejar. Hidup dalam Kristus ya, hidup keluarga kita kalau kita sepakat saudaraku mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka saya percaya semuanya termasuk keperluan kebutuhan kita Tuhan akan sediakan bagi kita. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kurang mantap, sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Amin. Keluarga mesti sepakat, katakan sepakat. Sepakat cari Tuhan lebih utama ya. Kejar Tuhan, tetap bekerja, tetap sekolah ya, tetap tuntut ilmu, tetapi jangan kejar itu nomor satu. Kejar siapa nomor satu Bapak Ibu Saudara? Tuhan. Dan ketika kita kejar Tuhan nomor satu, maka Dia akan menambahkan segala sesuatu yang kita perlukan. Hal yang kedua, masalah yang sering kali terjadi dalam keluarga karena terjadinya pertengkaran soal penggunaan uang. Ya, kalau tadi masalah terjadi karena kejar harta, ya, sampai tidak punya waktu. Ya, sampai saudaraku sekalian tidak punya relasi yang baik dengan anak, dengan istri, dengan suami atau juga dengan Tuhan. Tapi yang nomor dua ini, keluarga bisa hancur, keutuhan bisa runtuh karena yang dikejar itu soal penggunaan uang. Nah, ini repot Bapak Ibu. Kalau suami sama istri berselisih pendapat soal penggunaan uang, ini hal yang meresahkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kemudian tidak ada kesepakatan, tidak ada kesehatian. Ingat ya, berkat itu akan diperintahkan Tuhan turun kepada komunitas yang apa? Sehati, yang rukun, betul? Mazmur 133. Tetapi ketika suami sama istri punya beda prinsip, ya, kemudian tidak sepakat. Nah, masalah penggunaan uang, kemudian apa yang terjadi? Tidak kompak. Ketika tidak kompak, tidak sepakat, keluarga menjadi terpecah, keluarga menjadi membuka celah bagi iblis masuk, maka saudaraku berkat yang mau datang itu bisa jauh lagi loh. Saya ulang ya, kuncinya apa tadi? Sepakat, sehati, amin. Nah ketika suami sama istri tidak sepakat soal penggunaan uang ini, maka apa yang terjadi? Membuka celah, katakan buka celah. Bagi siapa? Iblis masuk. Dan sesungguhnya yang rugi itu kita sendiri. Kenapa? Karena ketika iblis masuk dalam hidup kita, buka celah saudaraku, maka kerukunan akan tidak ada. Dan ketika kerukunan tidak ada, berkat yang sesungguhnya mau datang, balik lagi. Nah, jadi mulai kita coba periksa hari ini. Apakah dalam hidup ini kita seringkali ngalami seperti ini, kejar yang namanya harta tadi yang nomor satu. Tapi bukan hanya itu saja masalahnya, selisih pendapat, beda paham.
itu juga sama merongrong keutuhan daripada keluarga. Kita ini mesti paham Bapak Ibu Saudara. Pernikahan itu adalah proses berpadunya, bersatunya dua pribadi. Berapa pribadi? Dua. Menjadi satu. Pendapatnya itu pasti beda karena dua pribadi. Betul apa betul? Biar suami istri nih sudah nikah, beda pendapat bisa? Nah, bisa. Karena pendapatnya mesti beda. Minatnya beda enggak? Orientasinya, prioritas urutannya beda enggak? Bisa beda. Saya kasih contoh nih ya. Kalau misalnya perempuan, ibu-ibu punya duit, nah, terus kemudian sukanya beli apa? Halo, beli apa? Apalagi ini kan mau kenaikan kelas ya, itu di toko-toko diobral itu. Sale, 50 plus 20 atau 80%, wah beli. Padahal sebenarnya kalau dipikir enggak butuh juga. Karena mungkin baju masih ada, sepatu masih ada, ya, tisu apa masih ada, tapi ya dibeli mumpung murah. Tapi kalau pria-pria beda. Kalau punya duit, ya, pria-pria suka aksesorisnya motor itu gonta-ganti. Atau mungkin hobinya, ada yang hobi burung, kandangnya direnovasi, ya, dibagusin. Terus mungkin kalau motor ya knalpotnya yang ngeng, wah kurang kenceng itu, kurang maco gitu ya, diganti. Sampai istrinya bilang, ngapain Pak? Uang dibuang-buang kayak gitu. Itulah perbedaan. Kiri kanan kita beda, tapi harus jadi satu. Amin. Dalam Kristus harus jadi apa Bapak Ibu Saudara? Jadi satu. Karena itu penggunaan uang yang tidak bisa dipahami oleh pasangan kita bisa menimbulkan masalah. Terutama penggunaan uang dalam jumlah besar. Nah, solusinya bagaimana? Kita mesti musyawarah. Kita mesti saudaraku sekalian membicarakan bersama sebagai proyek keluarga. Solusinya bagaimana? Kalau kita punya penggunaan uang, ngomong bareng. Mungkin Anda berkata, aduh Bu Evi yang kerja itu saya, ya. Suami saya mah enggak kerja. Ya. Jadi apa-apa dia yang keluarin, ya terserah saya toh. Salah saudaraku. Kita mesti, besok kita akan belajar itu ya tentang KDRT ya. Kita mesti belajar, istri mesti tunduk sama suami. Mau suami kayak apapun, saya banyak melihat loh. Suami-suami sama istri-istri itu lebih hebat, istrinya banyak saudaraku. Ya. Luar biasa banyaknya itu istri-istri yang lebih hebat dari suaminya. Ya, cari duitnya, ya, wah mantep pokoknya. Tetapi saudaraku, suami apapun dia adalah kepala keluarga. Dia adalah apa Bapak Ibu Saudara? Kepala keluarga. Gak ngomong, rembugan bareng, ya, musyawarah, apalagi mengeluarkan duit yang sangat besar. Mungkin untuk beli rumah, kontrak rumah, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang terutama adalah berdoa lebih dulu. Utama apa Bapak Ibu Saudara? Doa dulu. Supaya Tuhan kasih hikmat nih. Nanti kalau punya duit jangan boros-boros ya. Kita punya prioritas nih, mau beli ini, mau utamakan ini. Nah, jangan sampai yang namanya kebutuhan yang sedang kita usahakan itu kemudian menyebabkan konflik dalam keluarga. Karena tadi saya bilang kalau kita rukun, berkat itu akan datang. Tapi ketika kita cekcok, ya, ketika kita ribut, saudaraku, maka saudaraku berkat itu akan jauh dari hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus rundingan bersama. Ya, saya sekecil apapun sama suami saya selalu ngomong, ya, ini gimana dan sebagainya. Ya, jadi saudaraku, mari kita belajar rundingan bersama dan dengan pikiran jernih. Ya. Jangan pikiran berat gitu ya. Wah lagi mikir ini mau terus ngomong, wah itu bisa konflik. Tapi mesti ngadem dulu. Ya bukan hanya di AC, tapi maksudnya ininya ini mesti apa ya? Mesti siap.
ditata ya, diatur ini hatinya, ngomongnya, karena bisa salah, bisa slip, salah paham ya. Jadi ketika kita belajar ya untuk rundingan bersama dengan pikiran jernih, hati yang tenang, saya kok percaya segala yang kita lakukan penggunaan tentang uang akan mendatangkan perkara-perkara yang indah. Hal yang ketiga adalah masalah dalam keluarga bisa terjadi kalau kita terlilit hutang besar. Bapak Ibu Saudara, hutang itu mengakibatkan kita jadi khawatir. Hutang mengakibatkan kita ini jadi stres, jadi marah-marah ndak karuan. Nah, kenapa kita berhutang atau kredit ya? Kenapa kita utang atau kredit? Biasanya nih ya, kalau kita mau nurunkan utang atau kredit, biasanya apa? Untuk apa? Halo, untuk kita lebih bahagia atau untuk kita lebih sengsara? Kira-kira apa tujuannya? Mau nurunkan uang kok awal mulanya dulu nih, aku mau kredit mobil. Enggak mungkin kredit mobil kok mau tujuannya sengsara. Tujuannya untuk apa? Seneng kan? Bahagia, betul? Punya mobil bisa keliling-keliling ke sana kemari, begitu kan? Punya motor juga gitu kan? Kredit motor gitu ya, supaya bisa kemana-mana nggak keluar duit ya, keluarnya mungkin bisa lebih hemat dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, ketika kita ini udah kredit dan belum lunas, kemudian muncul yang namanya persoalan dalam ekonomi kita. Mungkin sakit, bisa enggak kira-kira dalam masa kredit kita sakit, terus enggak kerja. Mungkin di PHK, ya. Mungkin kemarin kapan hari itu ada COVID, ya kan. Kemudian akhirnya jadi enggak normal itu penghasilan kita. Nah ini jadi masalah, jadi beban. Ya, yang harusnya kita happy, harusnya kita bahagia dengan kredit, jadi apa Bapak Ibu Saudara? Beban. Karena harus apa? Tetap apa? Bayar uang utang itu enggak bisa diusir dengan ditengking dalam nama Yesus. Utang itu solusinya apa Bapak Ibu Saudara? Bayar. Nah ini. Jadi Bapak Ibu ketika kita enggak bisa bayar, waduh saudaraku, kita ini jadi saudaraku panik. Ketika panik, wah itu suami istri bisa saling nyalahkan itu. Oh kamu nih lah, harusnya itu jangan utang atau yang sini lo kan kamu, waduh berantem. Sekali lagi ya, itu kunci iblis merusak kita. Dan kunci berkat itu jauh dari hidup kita. Karena itu saudaraku hati-hati dengan hutang. Hati-hati dengan apa Bapak Ibu Saudara? Hutang. Apa sih penyebab orang itu berhutang? Macem-macem. Misal gaya hidup, ya, sering makan di luar, tidak mau makan di rumah, ya toh. Apalagi makannya yang mahal-mahal. Tapi mungkin sekarang ini kan ada kontradiksi ya. Kalau beli di luar itu lebih murah. Sayur mungkin 10-20 ribu udah dapat daripada masak sendiri, beli gas ya. Ya enggak apa-apa lah. Tetapi kadangkala kan itu enggak sehat juga kan, minyaknya mungkin untuk menumis sudah berkali-kali dan sebagainya. Terus kita sakit ya, harus berobat karena enggak ke cover BPJS dan sebagainya. Atau mungkin kita punya kesukaan itu yang yang mahal-mahal, hobi yang mahal, liburan yang mahal-mahal. Apalagi kalau Anda sukanya nonton Instagram atau Facebooknya orang. Nah ini, wah enak ya, si A itu dia kok bisa piknik ya ke sana, ke sini, ke Bali, ke Thailand, ke ini. Lah kok saya enggak ya? Lalu kita juga enggak mau kalah Bapak Ibu Saudara. Kita juga piknik, kita juga jalan-jalan, healing katanya. Healing sana, healing sini, healing sono ya. Pulang-pulang akhirnya kepala pening saudaraku ya. Puyeng, pusing. Kenapa saudaraku? Uang malah enggak tambah, tapi malah apa Bapak Ibu Saudara? Berkurang, minus. Nah, ada juga orang yang berhutang karena pengen seneng-seneng memuaskan diri sendiri dan tidak membuat perhitungan yang matang. Ya, pikirannya pendek, ya, pikirannya sempit. Amsal 21 ayat 17 ya bilang begini. Amsal 21 ayat 17. Pak Daniel Yakub bisa baca. Amsal 21 ayat 17. Amsal 21 ayat 17. Orang yang suka bersenang-senang akan kekurangan,
Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Ya, terima kasih Pak. Orang yang suka apa? Bersenang-senang, ngumbar hawa nafsu, ngumbar kepuasan diri, tidak mikir panjang ya, duit ada enggak, kalau aku pakai senang-senang ini besok bayar listrik bisa enggak, besok untuk bayar sekolah bisa enggak mikir. Nah, firman Tuhan bilang orang seperti ini ya, orang suka bersenang-senang akan apa? Akan apa? Berkekurangan. Jadi bukan Tuhan tidak memberkati loh, tapi kita yang suka ngumbar hawa nafsu, tidak bisa nahan diri Bapak Ibu Saudara. Dan itulah awal ya yang bisa menimpa keluarga kita menjadi hancur. Yang kedua, orang bisa utang penyebabnya bukan saja gaya hidup mewah, tapi investasi tidak bijaksana. Ya, ada orang gara-gara ingin cepat kaya, saudaraku. Kemudian saudaraku justru dia rugi banyak. Saya pernah ya di Jogja kalau enggak salah ya, itu ada orang dia beli gunung. Gunung kok dibeli gitu ya. Sampai sekarang enggak laku. Karena dia dengar dulu, ini orang kaya saudaraku. Itu daerah itu mau dibikin proyek. Pernah dengar enggak seperti itu ya? Bikin proyek, ada mungkin airport, ada mungkin bandara, ada mungkin apa gitu ya. Nah, kalau dibeli itu harganya waktu itu masih murah. Dan kemudian uangnya dia yang dia miliki, ini orang kaya loh. Dan enggak cukup, dia datangkan itu uang hasil utangan. Ya, sehingga dia beli itu gunung. Dia berpikir nanti akan lipat-lipat, bisa 5 kali, bisa 10 kali lipat. Wah, luar biasa nih. Tapi apa yang terjadi? Proyek itu enggak jadi. Jadi untung enggak kira-kira orang itu? Halo? Buntung malahan. Dan dia jadi stres saudaraku. Kenapa? Modal hilang, utangan juga enggak balik. Wah, dia terlilit dengan hutang. Banyak kasus sekarang hari-hari ini mungkin Anda punya teman dan oh ini loh kamu coba tanam di sini, kamu nanti dapat sekian persen, ini lebih daripada kamu punya uang di bank. Coba kalau kamu di bank berapa sih itu bunganya dipotong, ini udah habis kan. Kamu kalau tanam di sini bisa menghasilkan sekian persen, 5% mungkin 10%. Wah, kita terus mikir, wah 10% sebulan, setahun berapa persen tuh? 120%. Wow. Wah, masukin itu uang ke situ. Padahal kita ndak ahli bidang usaha itu Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya apa? Karena kita terburu-buru, tergesa-gesa, ndak pikir panjang, ndak tahu kita kerjanya kayak apa, hilang bablas uang kita. Nah, saya tidak kepingin itu terjadi dalam hidup keluarga Bapak Ibu Saudara. Amin. Bijaksana dalam berinvestasi. Kalau enggak bisa mengelola jangan. Ya, saya punya mama itu ya, sekarang sudah almarhum. Pengen nolong kebutuhan keluarga. Wah, jual ini, jual ini, jual ini. Jual roti ya, jual ceriping, wah macam-macam. Tapi karena dia enggak ahlinya, pakai orang lain suruh kerjain saudaraku. Ya dikerjain sama orang. Itu kalau di rumah Magelang itu ya mungkin sampai sekarang masih ada atau enggak, tetapi waktu saya tinggal masih ada itu. Itu ada wajan besar sekali. Wah, saya ngangkat aja enggak kuat itu. Mama beli ya untuk goreng ceriping. Ya, tujuannya bagus, tapi karena enggak ahli di bidang itu. Jadi akhirnya ya yang membantu karyawannya itu ya kalau menguntungkan ya dia mau kerja. Tapi kalau dia punya kerjaan sendiri ya dia enggak mau masuk. Nah, akhirnya rugi. Karena itu mari kita berhati-hati untuk segala sesuatu dalam hidup kita. Ketika uang sudah keluar, baliknya susah apa gampang? Halo, susah. Jadi sebelum keluar, minta petunjuk sama Tuhan. Doa, amin. Tuhan bisa loh kasih petunjuk. Petunjuknya gimana? Hati ini bisa sejahtera, oh jalan. Tapi kalau hati ini gelisah atau istri atau suami mengingatkan atau anak orang tua, jangan. Karena Alkitab bilang kalau ragu-ragu, jangan saudaraku.
Karena keraguan ya tidak akan menghasilkan hal yang baik dalam hidup kita. Hal yang ketiga, kita bisa terlilit dalam hutang karena royal belanja. Banyak orang, saudaraku, sekarang terpikat dengan iklan, ya, lalu beli tanpa mikir, ya. Karena itu mari kita waspada hal ini, ya. Kalau saudara ingin belanja sesuatu, coba tanya dirimu, butuh enggak toh? Kalau mau beli, tanya dulu. Butuh apa enggak? Butuh sama keinginan beda atau sama? Nah, kalau keinginan, wah ini pengen, tapi aku butuh enggak? Yang kedua kita tanya, saudaraku, harus enggak itu tak beli? Apakah itu prioritas? Atau kita juga bisa bertanya, apakah ini waktu terbaik untuk beli? Atau besok nunda dulu enggak beli, besok mungkin pas diskon. Karena apa? Seringkali kalau baju, sepatu ya atau apa itu kan suka diskon. Oh modelnya keluar lama gitu ya. Jadi di diskon kan. Nah kita beli, oh nanti size-nya enggak cocok Bu Evi. Saya kok percaya kalau itu buat saudara, keperluan kebutuhanmu pasti tetap ada walau harga diskon. Oh enggak ada yang amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi seringkali kalau saya begitu ya, sudah ngesir barang ini gitu ya. Ngesir apa gitu ya, enggak lah. Mahal. Terus saya bilang, kalau itu tetap jodohku ya besok mesti aku bisa beli. Gitu saudaraku. Kalau enggak ya berarti enggak usah beli, enggak usah kecewa. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi belanja apalagi kan zaman sekarang toh. Ya, enggak bisa tidur malam-malam ketap-ketip mata ini terus pegang handphone ya klik ya aduh ini beli ini ambil ini ya itu gampang bayar reseng nah itu bayarnya yang susah Bapak Ibu Saudara ambil barang cepet ya toh bayarnya yang susah. Nah gimana supaya kita bisa menghindari pemborosan gaya hidup yang konsumtif ini? Yang pertama, buat daftar yang akan kita beli. Bikin apa Bapak Ibu Saudara? Daftar. Saya kalau ke pasar tanya sama suami saya pergi ke Samiluas beli keperluan ke gereja dan sebagainya, keluarga catat ya, dicatat. Ya, jadi belanja atau mau kemana pun enggak ngawang saudaraku. Oh mau beli ini sudah ada daftarnya. Yang kedua ya, jangan sentuh barang kecuali saudara memang mau beli. Lah ini, suka kan kalau saudara masuk toko, dimek-mek. Oh, Bu Novi sama Bu Ratna enggak ngerti ya, dipegang-pegang. Ya, dipegang-pegang bajunya bagus, sepatu tasnya bagus. Jangan sentuh kalau beli. Ya itu. Yang ketiga, kalau kita ndak mau belanja, ya ndak punya duit nih, lebih baik diem di rumah, doa puasa. Ya, jangan pergi kemana-mana ke toko, jauhi toko, tempat yang menimbulkan godaan jauhi, shopping center, ya demo-demo termasuk demo panci. Ya, demo apalah kan sekarang modelnya kayak gitu toh ditawar-tawarin. Nah, yang keempat, hati-hati terhadap barang yang bisa dibeli dengan kartu kredit. Ya, apalagi bayarnya minimal, lah itu, ya, wah bayar bisa diangsur, saudara akan tercekik loh satu saat. Kenapa saudaraku? Karena ternyata bunga kartu kredit itu lebih apa Bapak Ibu Saudara? Lebih mahal, lebih besar dan kita akan terpuruk dalam masalah keuangan. Boleh enggak punya kartu kredit? Halo, boleh enggak punya kartu kredit? Saya punya, dulu waktu kerja kan ditawari gitu ya. Boleh, tetapi untuk kemudahan. Karena apa? Mungkin ya toh kalau orang punya kartu kredit dengan uang cash itu beda loh. Ya toh kalau di rumah makan misal kata ya, traktir hamba Tuhan atau apa gitu ya, tamu itu sukanya kalau pakai kartu kredit dapat apa Bapak Ibu Saudara? Diskon. Sementara kalau debit atau bayar cash enggak dapat. Atau kita pergi ke bandara gitu ya, mau lagi ada di ruang tunggu. Nah, ketika kita punya kartu kredit tertentu, ya bisa masuk itu ke lounge di situ, dikasih makan, minum, ambil sepuasnya. Oh, gratis ya Pak ya. Wah, layah-layah di situ. Boleh punya kartu kredit, tetapi jangan sampai kartu kredit membuat saya dan saudara punya kebiasaan ngutang. Nah, ini boleh untuk kemudahan, tapi tidak boleh untuk punya kebiasaan apa? Utang. Nah sekarang kalau sudah seperti itu gimana Bu Evi? Kita mesti punya deadline. Punya apa Bapak Ibu Saudara? Deadline. Oh utangku berapa ya?
terus dibagi. Setelah itu disiplin, katakan disiplin. Disiplin bayar maksudnya, ya. Tahan diri, pokoknya ini harus lunas dulu, apalagi pakai bunga. Nah, sekarang kita lihat langkah positif untuk memiliki keuangan yang sehat. Yang pertama adalah kita harus mengelola uang secara alkitabiah. Gimana bisa keuangan kita sehat? Dikelola secara alkitabiah. Coba baca Mazmur 24 ayat 1, Pak Daniel Yakub. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, terima kasih. Firman Tuhan bilang apa? Tuhanlah yang punya apa? Bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapa yang punya? Semuanya. Termasuk uang kita. Oh, enggak ada yang amin. Termasuk hidup kita kan? Dompetmu termasuk milik Tuhan enggak? Punya Tuhan. Jangan bilang, Bu, aku keringet-keringetku, Bu, kerja keras, Bu, dapat duit. Iya, kalau saudara enggak dikasih keringet sama Tuhan, apa bisa keringetan? Apa sehat cari duit? Kan semuanya Tuhan. Katakan semua milik Tuhan. Yang mantap, semua milik Tuhan. Kalau semua milik Tuhan, kita ini hanya pengelola. Kita apa Bapak Ibu Saudara? Bukan hak milik. Hak milik milik siapa? Milik Tuhan. Kita punya hak pakai. Ya, kita punya hak menikmati, tapi bukan memiliki. Karena itu kita mesti tanggung jawab akan setiap berkat yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Karena itu milik Tuhan. Caranya gimana? Ya mesti dikelola sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan. Yang pertama caranya utamakan Tuhan melalui persepuluhan dan persembahan. Nah ini Amsal 3 ayat 9 sampai 10, coba bisa ditayangkan ya, berhubung waktu saya akan bacakan secara cepat. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10, firman Tuhan bilang begini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya. Yang ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai apa? Melimpah-limpah, dan apa? Bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi muliakan Tuhan dengan hasil pertama, maka kita akan dibuat penuh melimpah, ya. Maleakhi 3 ayat 10, ya, bisa dibuka Maleakhi 3 ayat 10. Firman Tuhan bilang begini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan firman Tuhan bilang, ujilah aku. Tidak pernah Tuhan bilang suruh nguji Tuhan, hanya di ayat ini dia bilang uji aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Waktu saya dengan melayani satu jiwa ya, yang bukan anak Tuhan ya, lagi tobat, lagi mau dibaptis begitu ya. Dan kami mengajak salah satu jemaat di sini ya. Sementara dia setirin, dia cerita-cerita, ngobrol dan sebagainya. Salah satunya dia bilang begini. Satu kali ya, dia enggak perpuluhan. Dan saudaraku, ketika dia perpuluhan pun enggak utuh. Tapi apa yang terjadi? Kemudian dia harus keluarkan uang, bahkan bisa lebih dari yang harusnya dia persembahkan kepada Tuhan. Jadi sejak itu dia bilang begini, aku enggak mau main-main sama Tuhan. Aku mau belajar taat. Dan dia apapun dia berikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan saya melihat hidupnya luar biasa. Dari yang mungkin sepertinya enggak mungkin. Punya usaha seperti itu, tempatnya seperti itu. Tapi kok bisa ya, luar biasa sekali. Dia dipercaya, dahsyat luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, muliakan Tuhan dengan persembahanmu. Ya, nomor satu kan berikan kepada Tuhan persepuluhanmu,
Ya, persembahan yang terbaik, jangan persembahan saudaraku sudah 2.000 rupiah atau 1.000 rupiah, sobek lagi. Terus kemudian disambung. Mending kalau serinya itu sama saudaraku, serinya beda loh. Tukang parkir aja ketika disodorin itu, bu, pak, ini beda, ini enggak laku. Aduh saudaraku, tapi saya percaya ini bukan jemaat di sini atau jemaat online. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya percaya kalau kita beri yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan juga akan beri yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Kita juga mengajar seperti itu. Pak Willy juga taat persepuluhan. Itu kita di Gereja Bethel Indonesia kalau tidak mengembalikan persepuluhan, ketahuan seluruh dunia. Ya, GBI. Kenapa? Karena di-share. Setiap gereja lokal punya virtual account. Jadi kalau bulan ini tidak bayar persepuluhan bisa disemprit Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saudaraku tidak mungkin kami ya kemudian nyemprit Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin seperti itu. Tapi semuanya urusannya sama Tuhan. Saya percaya ketika kita taat Tuhan juga akan memberkati kita. Karena mungkin orang dunia berkata begini ya, hemat pangkal kaya. Jadi enggak usah kasih-kasih, apalagi kasih buat gereja, buat pekerjaan, enggak usah. Tapi Amsal 11, 24, 25 bilang begini saudaraku ya. Dunia bilang hemat pangkal kaya. Amsal 11, 24, 25 bilang begini ya. Coba bisa dibuka ya. Ada yang menyebar harta tetapi tambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. 25. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Sebaliknya siapa memberi minum, nah kalau orang dunia bilang hemat pangkal kaya, Alkitab bilang memberi menabur pangkal kaya. Saudara percaya sama mana, Alkitab atau firman Tuhan? Tidak ada yang ngomong toh, tidak ada yang jawab toh. Percaya sama siapa? Halo, di sini Alkitab, jangan sampai keluar dunia loh ya. Amin saudaraku. Dan saya percaya kok kalau kita mengutamakan Tuhan tadi loh, Matius 6:33. Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Kita mengutamakan Dia, memberi yang terbaik bagi Dia, maka segala sesuatu Tuhan juga akan tambahkan dalam hidup kita. Nah, sekarang yang kedua. Bagaimana cara kita mengelola keuangan secara alkitabiah? Utamakan perkara rohani yang kekal. 2 Korintus 4 ayat 18 firman Tuhan bilang begini, 2 Korintus 4 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi yang kita miliki itu fana. Yang kita punya dititipin Tuhan sementara. Satu saat Tuhan akan minta pertanggungan jawab kita. Tapi apa yang kita tabur di ladang Tuhan, apa yang kita beri bagi pekerjaan Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Dan saya percaya kalau kita taat Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan akan mencukupi semua keperluan kebutuhan kita. Dengan cara apa? Ketika kita bekerja. Amsal 10 ayat yang keempat ya, dikatakan tangan yang lamban membuat apa? Miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan apa? Kaya. Saat kita kerja keras, ulet tekun, ini tergenapi saudaraku. Dia menjadi Jehovah Jireh, ya, menjawab juga doa kita. Karena saudaraku Filipi 4 ayat 6 juga berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita saudaraku sekalian mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita percaya perkara kekal kita utamakan. Maka ketika kita bekerja, ketika kita berupaya, ketika kita belajar, anugerah Tuhan ada dalam hidup kita. Sehingga Tuhan memberikan jawaban atas setiap doa kita, keperluan kebutuhan hidup kita. Hal yang kedua kita belajar bagaimana keuangan kita sehat. Yang pertama adalah mengelola secara alkitabiah dengan cara kita memberikan persembahan dan persepuluhan dan mengutamakan perkara yang kekal. Yang kedua, keuangan kita sehat bila kita memiliki hati merasa apa? Cukup. Nah, hidup berpada dengan apa yang ada.
Jangan panasan lihat orang lain. Hidup merasa apa Bapak Ibu Saudara? Cukup. Tadi ayat yang kita baca di awal tadi 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8 bilang begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi apa? Keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Perhatikan ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian apa? Cukuplah. Mari belajar berkata apa? Cukup. Cukup dengan setiap berkat Tuhan. Dikasih segini, terima kasih Tuhan. Dikasih segini, bilang apa? Kok sidik? Kok sedikit Tuhan? Bilang mengucap syukur. Jangan bilang, oh teman saya kok punya ini ya, saya kok belum ya. Dengar saudaraku, tiap orang itu punya berkatnya masing-masing. Tapi tiap orang juga punya pergumulan masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan iri, ayo bilang kiri kanan, ojo irian. Ya. Satu kali Yohanes Pembaptis sempat ditanya, apa sih artinya bertobat? Lukas 3 ayat 14, dia bilang begini, bertobat itu artinya jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi tobat artinya apa? Tobat artinya apa? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu, dengan penghasilanmu. Hidup dalam batas penghasilan. Jangan besar pasak daripada apa? Tiang. Jangan lebih banyak pengeluaran daripada apa? Pemasukan. Orang kaya itu bukan orang yang memiliki semuanya. Orang kaya itu adalah orang yang sedikit keinginannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena merasa apa? Cukup. Dan saya percaya Ibrani 13 ayat 5 Tuhan berjanji itu akan digenapi. Aku sekali-kali tidak pernah akan tinggalkan kamu. Aku sekali-kali enggak pernah akan membiarkan kamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Yuk baca ayat terakhir ini ya. Buka ya. Ibrani 13 ayat 5. Tolong bisa worship leader ya, pelayan altar bisa maju ke depan. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Ibrani 13 5. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Imani, pegang janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Kesimpulannya adalah atasi keuangan saudara dengan mengikuti petunjuk-petunjuk firman Tuhan ini. Saya percaya waktu kita melakukannya dan membawa hidup kita kepada Tuhan, maka hidup kita akan pada jalan-jalan kebenarannya dan pertolongan Tuhan akan berikan dalam hidup kita dalam hal keuangan. Kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Dan Tuhan kiranya meteraikan dalam setiap hati kami. Jangan khawatir akan hidupmu hari ini. Harga-harga mungkin akan semakin naik. Tantangan akan semakin besar, tetapi jangan khawatir. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Tuhan Yesus akan pelihara setiap kita dan berkati setiap kita. Kalau burung pipit di udara saja, burung-burung di udara Dia pelihara. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, kesayangannya Tuhan. Dia yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Dia juga akan memberikan anugerah dan berkat yang daripada Tuhan turun atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Semua tutup mata saudaraku. Dan mulai hari ini belajar untuk kejar Tuhan nomor 1. Lebih dari segalanya. Karena itu perkara yang kekal. Dunia dan segala sesuatu yang kita miliki itu hanya titipan, bukan milik kita. Satu kali kita dimintai pertanggungan jawab. Apa yang sudah kita lakukan untuk segala berkat yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita. Kejar Tuhan, karena itu adalah bekal kita. Ribuan triliunan tahun, bahkan selama-lamanya, eternity, kekal selama-lamanya kita akan bersama dengan Dia. Mari saudaraku tutup mata saudara dan hari ini bilang, Tuhan, mungkin hari ini aku mengalami kegagalan dalam keuangan. Aku mengalami kekurangan dalam keuangan. Tapi hari ini aku belajar untuk mentaati setiap kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, biar Engkau menuntun setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh taat akan setiap kebenaran-Mu, menjadi pelaku kebenaran firman. Mungkin hari ini Tuhan sedang bawa engkau pada masa-masa keemasan, masa-masa yang luar biasa diberkati Tuhan. Jangan sombong.
tapi tetaplah andalkan Tuhan. Hiduplah terus melekat mendekat dengan Tuhan. Tetap engkau fokus dengan Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Jangan sampai duniawi, harta benda materi apapun menggeser imanmu, menggeser cintamu kepada Tuhan. Sikirata karapayaralaya serapayaralaya bayaralaya, semua menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan, menyembah. Cintai Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Saya percaya Tuhan akan memelihara hidupmu lebih. Mungkin orang lain mengalami kekurangan, tapi itu tidak akan kena kepadamu ketika engkau belajar mengandalkan Tuhan. Kerja fokus, ulet, tekun, gigih, giat. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk apapun berkat yang Tuhan sudah berikan, disitulah anugerah Tuhan limpahkan dalam hidupmu. Pertolongannya Tuhan nyatakan, pemeliharaan berkat-berkatnya Tuhan curahkan dalam hidupmu. Haleluya. Sikirata karapayaralaya se. Siapa yang hari-hari ini sedang membutuhkan ekonomimu dipulihkan oleh Tuhan, sembah Dia, muliakan Dia. Siapa yang hari-hari ini sedang menghadapi beban-beban yang berat dalam hidupmu, mari fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalahmu. Dia yang sanggup mengubahkan hidupmu. Dia yang sanggup menolong dan memberkati engkau. Iralaya se, iralaya so. Perhatikanlah burung bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau
saat menangis. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Siapa yang hari ini kita minta yang terbaik dari Tuhan? Angkat tangan bagi Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Dan bagimu, dalam nama Tuhan Yesus, kami memberikan roh, tubuh, dan jiwa kami. Kekal sampai selama-lamanya, menjadi satu-satunya pemilik hidup kami Tuhan. Setelah kami menjadi pemilik hidup kami berhak untuk hidup dalam kecukupan. Amin. Karena kasih karunia-Mu Tuhan yang luar biasa limpah atas kami Tuhan. Siapa yang percaya 32 tahun, 40 tahun, 25 tahun, 20 tahun, Tuhan tetap pelihara kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan mencukupi. Katakan, ekspresikan, Tuhan, kami bersyukur selama kami menikah, selama 40 tahun, selama 30 tahun, Tuhan cukupkan kami. Tuhan cukupkan kami. Tuhan cukupkan kami. Kebaikan-Mu tiada habis-habisnya. Atas setiap hidupku kami bersyukur. Siapa yang hari ini Tuhan ingin berkati, Tuhan berkati kita semua. Caranya satu-satunya, berserah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Jangan pakai akal pikiranmu, pakai imanmu. Jangan pakai akal pikiranmu, tetapi pakai apa saudara? Tetapi pakai apa saudara? Angkat tanganmu. Bapa, hari ini umatmu beriman akan kasih karunia Tuhan yang menuntun hidup kami. Berkati setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kalau ada kekurangan, kalau hari ini menghadapi kesulitan, kami bersyukur. Setiap perkara kami percaya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, kami beriman dan percaya bahwa hidup kami cukup. Amin. Segala sesuatu Tuhan sudah atur bagi kehidupan kami. Kami dewasa, kami sampai akhirnya masa tua, masa yang sebagian orang merasa takut akan masuk ke masa tua, tapi kami beriman kepadamu. Tuhan akan mencukupkan kami segala sesuatu dalam planning dan rencanamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Turunkan tanganmu. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengajarkan buat kami untuk mencintai-Mu Tuhan. Lebih dari segala sesuatu yang kami bisa, kami punya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan, Amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini ada satu persembahan pujian. Ya, pagi ini ada satu persembahan pujian dari Ibu Ratna ya dari non jauh di sana. Beliaunya karena di sini mungkin berobat ya Bu ya. Ada sesuatu, tapi saya percaya dengan persembahan pujian ini bisa menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu adalah rencana Tuhan dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami persilakan Bu. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya perkenalkan, nama saya Ibu Ratnawati, saya dari Kalimantan. Saya dulunya beragama Islam karena saya ikut suami saya, orang Manado dan saya suku Jawa. Tetapi
Saya pada waktu itu saya tidak mengenal Yesus Kristus, saya cuma ikut-ikut saja. Tetapi saya bersyukur kalau di gereja kami ada PA, yaitu pemahaman Alkitab. Jadi saya bersyukur, saya yakin dan percaya kalau saya meninggalkan dunia ini pasti saya akan ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena kalau saya dulu itu mudah-mudahan insya Allah, tapi di dalam Tuhan Yesus itu pasti. Terima kasih dan tolong bantu doa agar pengobatan saya di Solo ini kiranya tangan Tuhan bekerja menolong saya supaya saya bisa sembuh kembali seperti semula. Terima kasih. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih untuk semuanya berikan. Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta yang sangat memberkati khotbahnya. Sebentar, Bu Ratna, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur kepada Engkau jika hari ini kami boleh mendengar nama-Mu, asma-Mu ditinggikan. Bahwa keselamatan tidak ada lain kecuali hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami beroleh hidup, bahkan bukan hidup untuk hari ini juga, tapi hidup untuk kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, hari ini Bu Ratna datang dengan penuh ucapan syukur. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia berkat Tuhan, Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Segala penyakit, segala kesulitan dalam hidup, segala hal-hal yang masih berkaitan dengan penyakit, kami mintakan pertolongan daripada-Mu Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang dialami oleh hamba-Mu Ibu Ratna, Tuhan sudah memulihkan. Amin. Dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, Amin. Tuhan berkati Bu. Bapak Ibu yang terkasih, gereja kita tanpa terasa ternyata menjangkau sampai jauh-jauh sampai Kalimantan, Pak Willy. Saya masih ingat keluarga Pak Joni. Ya. Kesini dengan berobat, keluarga ini pulang dengan kesembuhan. Amin. Saya sangat terharu, Bapak Ibu. Hari ini di jemaat kita ada beberapa yang datang ke tempat ini karena berobat. Tetapi saya melihat bahwa itu semua tidak akan membuat celaka. Itu akan justru akan membuat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya. Sungguh sangat-sangat terharu sekali. Tidak terasa bahwa gereja kita bisa memberkati. Bahkan saya percaya mereka akan pulang kembali ke daerahnya. Ya. Mereka akan bersaksi, tetap akan bersaksi bahwa ada pemeliharaan kesembuhan yang dari Tuhan. Amin. Ya. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita memberikan persembahan kita bagi Tuhan, mari kita belajar memberi yang terbaik. Ya, sekali lagi diingatkan, tadi sempat disinggung, yang terbaik itu banyak sekali caranya. Ya, dengan mempersiapkan apa yang kita punya. Ya, jangan mungkin uang hanya 1.000-2.000 itu baik juga, tetapi jangan mungkin yang sudah lusuk sobek kita berikan untuk Tuhan. Mari kita belajar memberi yang terbaik. Amin. Amin. Saya percaya Tuhan mampu mengembalikan berlipat kali ganda. Ya. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 12 di sana dikatakan demikian. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Hati kami hari ini melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Meskipun mungkin masih Engkau izinkan kami ada di dalam satu persoalan dan pergumulan, tetapi itu tidak menyurutkan hati kami, tidak menyurutkan setiap kami. Untuk saat ini kami belajar untuk terus memberi yang terbaik bagi Engkau. Sebab kami tahu hidup kami bukan karena uang, tetapi hidup kami karena apa kata firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap persembahan yang setiap kami bawa di hadapan Engkau, kami aturkan di hadapan Engkau. Semuanya itu mendatangkan sukacita atas hidup kami, terlebih mendukung setiap pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami memberi dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa memberi di kotak-kotak yang ada di depan ataupun di samping. Kita akan bersama-sama memberi dengan sukacita. Allah itu
lagi. Katakan bersama, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan kami. Melalui pujian ini kami bersyukur di hadapan Engkau. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Sekarang dan selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Luar biasa. Allah itu baik. Hey, sungguh baik. Bagi siapa? Dia selalu menunjukkannya. Kasih setianya. Sungguh Dia Allah yang menyediakan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Angkat tanganmu, katakan kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang. Dia Allah yang ajaib, amin. Dalam nama-Nya. Oh, Yesus luar biasa. Sekali lagi, kalau kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam nama-Nya. Sekali lagi dengan segenap hatimu, dengan segenap imanmu, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesus luar biasa. Yang percaya katakan Yesus luar biasa. sekali lagi katakan Yesus luar biasa. Saya mau katakan bahwa kita sebagai anak Tuhan pastinya tampil beda. Amin. Kasih tanda tangan, katakan engkau luar biasa dalam Tuhan. Amin. Tampil beda. Tampil beda. Ya, haleluya, puji Tuhan. Nah, siapa yang percaya bahwa Tuhan mulai berkarya dalam kehidupan kita? Amin. Kita angkat tangan bagi Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku menjadi alat bagi kebanggaan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus. Dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, masing-masing dengan pekerjaan dan kesulitan-kesulitan dalam hidup. Tapi kami percaya
kami akan tampil beda dengan Engkau Roh Kudus. Dan kami punya keyakinan dengan sungguh-sungguh Tuhan, bahwa mulai hari ini Engkau berkarya dalam hidupku. Amin. Berkat anugerah kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Dan percaya yakin tubuhmu sehat, hidupmu sehat, dan engkau diberkati dalam segala perkara. Keuangan-keuangannya yang akan cukup dalam Tuhan, dan kehidupanmu yang sejahtera, suami, istri, anak-anak, semua sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari